Hai semuanya, balik lagi dengan saya. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel atau biasa sebagai SPLDV, teman-teman. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita itu ada dua. Yang pertama yaitu menentukan perbedaan PLSV dan PLDV. Kemudian yang kedua yaitu menuliskan model matematika dari suatu SPLDV dan juga penyelesaiannya. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya-tanya nih, kenapa sih kita harus belajar tentang SPLDV? Kemudian, apa ya penerapan sehari-harinya sampai kita harus mempelajari ini? Nah, untuk penerapan sehari-hari, yang pertama yaitu kita dapat menentukan laba maksimum dan minimum, teman-teman, dengan menggunakan SPLDV ini. Selain itu, kita juga dapat menentukan harga sebuah barang yang belum diketahui harga masing-masingnya, seperti paket khusus, kemudian juga ada paket wisata. Nah, untuk contoh sehari-harinya seperti ini. Nisa dan Rehan membeli alat tulis di toko cerdas. Mereka membeli buku tulis dan pensil. Nisa membeli 7 buku tulis dan 4 pensil, sedangkan Rehan membeli 10 buku tulis dan 3 pensil. Jika Nisa harus membayar sebesar 29.500, maka tentukan harga satu buku tulis dan juga satu pensil. Berapa uang yang harus dibayarkan jika mereka membeli 2 buku tulis dan juga 5 pensil? Nah, ini kan sering banget kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita kan, teman-teman. Nah, untuk penyelesaiannya SPLDV. Nah, namun sebelum kita mempelajari tentang SPLDV, mari kita ingat pelajaran kita kelas 7. Nah, di kelas 7, kalian pernah belajar tentang PLSV, teman-teman. Apa itu PLSV? PLSV adalah persamaan linear yang hanya mempunyai satu variabel dengan variabelnya berpangkat 1. Jadi hanya punya satu variabel dan pangkat dari variabelnya adalah 1. Kemudian untuk bentuk umum PLSV atau persamaan linear satu variabel itu AX plus B sama dengan C. Berarti variabelnya ada satu tok, yaitu X. Nah, misalkan ada seperti ini, teman-teman. 2X plus 4. Berarti ini variabelnya yang mana ya, teman-teman? Iya, benar sekali, teman-teman. Variabelnya adalah yang X. X ini sebagai variabel. Nah, kalau dari soal 2X plus 4, itu berarti kan variabelnya hanya ada satu ya. Nah, sekarang kita lihat. Pangkat dari variabelnya itu berapa, teman-teman? Oke, pangkatnya ini 1 ya, teman-teman. Nah, ini. Berarti 2X plus 4 ini termasuk PLSV karena variabelnya ada 1 dan pangkat dari variabelnya adalah 1. Nah, kemudian ada soal yang kedua nih. 6T min 15 sama dengan 3. Berarti variabelnya yang mana nih, teman-teman? Iya, benar sekali, teman-teman. Variabelnya adalah yang T. T ini sebagai variabel. Dan pangkat dari T ini adalah 1, sehingga 6T dikurang 15 sama dengan 3 itu termasuk persamaan linear satu variabel. Nah, kemudian apa ya bedanya dengan PLDV? PLDV itu adalah persamaan linear dua variabel, yaitu persamaan linear yang mempunyai dua variabel dengan pangkat variabelnya adalah 1. Nah, untuk bentuk umumnya yaitu AX plus BY sama dengan C, di mana A dan B adalah koefisien dan XY-nya ini adalah variabel, sedangkan untuk C adalah konstanta. Nah, misalkan ada soal seperti ini. 4X plus 2Y sama dengan 16. Nah, kalau dari soal ini berarti variabelnya yang mana nih, teman-teman? Iya, variabelnya adalah yang X dan juga Y, teman-teman. Nah, berarti karena ini mempunyai dua variabel X dan Y dan juga pangkat dari variabelnya adalah 1, maka 4X plus 2Y sama dengan 16 termasuk ke dalam PLDV, teman-teman. Nah, kemudian untuk 4A dikurang 6B sama dengan 10, berarti variabelnya yang mana nih? Iya, variabelnya adalah yang A dan juga B. Berarti variabelnya ada 2 dan juga pangkat dari variabelnya yaitu 1. Berarti ini juga termasuk ke dalam persamaan linear dua variabel. Nah, sampai sini tahu ya bedanya? Kalau persamaan linear satu variabel berarti tadi variabelnya ada
1. Sedangkan kalau persamaan linear dua variabel, berarti variabelnya ada 2. Nah, kesamaan dari PLSV dan PLDV ini, variabelnya itu sama-sama berpangkat 1. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Contoh soal PLDV. Misalkan ada soal, tentukan penyelesaian dari persamaan linear 3x plus 5y sama dengan 18. Jika disyaratkan x dan y berupa bilangan cacah kurang dari 7. Nah, kira-kira gimana nih penyelesaiannya? Oke, tadi kan dikatakan bahwa syaratnya x dan y adalah bilangan cacah kurang dari 7. Berarti kalau bilangan cacah itu ada apa aja teman-teman? Nah, bilangan cacah itu dimulai dari 0 ya, berarti 0 positif. Dan karena kurang dari 7, berarti 7-nya nggak ikut nih. Berarti x-nya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Oke, syaratnya udah ketemu nih. Nah, selanjutnya kita mengubah persamaan 3x plus 5y sama dengan 18 menjadi persamaan eksplisit, teman-teman. Nah, apa sih itu persamaan eksplisit? Jadi persamaan eksplisit itu bentuknya harus x sama dengan fy atau y sama dengan fx, atau gampangnya gini teman-teman. X atau y itu koefisiennya kita buat 1, kemudian sama dengan berapa? Nah, di sini kita ubah menjadi persamaan eksplisit x sama dengan. Berarti kalau 3x plus 5y sama dengan 18, kita ubah biar menjadi x, berarti kan ini 3x-nya tetap sama dengan 18 dikurang 5y. Nah, ini tadi kan plus 5y, berarti kalau kita pindah ruas jadinya negatif 5y. Nah, ini kan koefisiennya masih ada 3, berarti biar koefisiennya x itu 1, ini semua kita bagi 3 teman-teman, sehingga 3x dibagi 3 menjadi x sama dengan 18 dibagi 3, 6, dan negatif 5y dibagi 3 menjadi negatif 5y per 3. Nah, ini udah jadi persamaan eksplisit teman-teman. Selanjutnya ngapain ya? Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai y yang memenuhi syarat ke persamaan eksplisit ini tadi teman-teman, seperti ini. Nah, tadi kan dikatakan syaratnya itu harus bilangan cacah dan juga kurang dari 7. Nah, berarti kan tadi ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini kita pilih nilai y itu bebas ya, tapi harus memenuhi syarat. Kalau saya pilihnya 0, 1, 3, dan juga 6. Nah, berarti nilai y ini kan kita substitusikan ke persamaan ini. Kalau kita substitusikan, berarti kan y-nya diganti ini. Nah, berarti x sama dengan 6 dikurang 5 per 3 dikali 0, berarti kan y-nya diganti 0, berarti didapatkan x sama dengan 6. Kemudian jika y-nya 1, maka kan di sini y-nya kita ganti 1. Nah, kita dapatkan x yaitu 4,33. Kemudian untuk y sama dengan 3, berarti kita dapatkan x-nya bernilai 1. Dan jika y-nya 6, maka kita dapatkan x-nya yaitu bernilai negatif 4. Nah, kita udah dapat nih, nilai y udah diketahui, nilai x juga udah diketahui. Nah, berarti kita lihat syaratnya tadi teman-teman. Nah, tadi kan syaratnya harus bilangan cacah dan kurang dari 7. Sekarang, kalau y-nya 0 dan x-nya 6, 0 dan 6 ini apakah bilangan cacah? Ya, bilangan cacah ya teman-teman. Berarti 0 dan 6 ini termasuk penyelesaian dari persamaan linear. Nah, kemudian kalau y-nya sama dengan 1 dan x-nya sama dengan 4,33, apakah ini termasuk bilangan cacah semua? Enggak ya, karena x sama dengan 4,33 ini termasuk bilangan bulat teman-teman. Jadi tidak memenuhi syarat bilangan cacah. Nah, kemudian untuk y sama dengan 3 dan x sama dengan 1, 3 dan 1. Nah, ini berarti memenuhi bilangan cacah ya, sehingga ini merupakan penyelesaian dari persamaan linear. Kita lihat yang terakhir nih, ada y sama dengan 6, ini tipe ya, harusnya 6, dan x sama dengan negatif 4. Y-nya memenuhi bilangan cacah, sedangkan x-nya negatif 4, berarti tidak memenuhi bilangan cacah. Nah, ini termasuk bilangan apa? Ini termasuk bilangan bulat negatif.
Sehingga untuk X-nya ini tidak memenuhi syarat bilangan cacah dan merupakan bukan penyelesaian dari persamaan linear tadi. Nah, dari kesimpulan ini berarti kita dapatkan bahwa penyelesaian dari persamaan linear 3x plus 5y sama dengan 18 adalah 6,0 dan 1,3. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Oke, sambil memahami kita lanjut ya. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Misalkan ada soal seperti ini. Tentukan nilai 2P jika persamaan linear 2Px dikurang 2PY sama dengan negatif 9 dan mempunyai penyelesaian 3, negatif 4. Aduh, gimana nih ya kira-kira penyelesaiannya? Nah, tadi kan dikatakan bahwa penyelesaian persamaan linear itu 3, negatif 4. Nah, maka penyelesaian ini kita substitusikan ke persamaan 2Px dikurang 2PY sama dengan negatif 9. Nah, kalau dari penyelesaian ini kan ada 3, negatif 4. Berarti 3 ini sebagai X dan negatif 4 ini sebagai Y. Begitu ya teman-teman. Nah, ini kan kita substitusikan. Berarti X, Y-nya kita ganti dengan yang diketahui. Berarti menjadi 2 dikurang P dikali 3, X-nya kita ganti 3, dikurang 2P dikali negatif 4, Y-nya tadi diganti negatif 4 sama dengan negatif 9. Nah, ini kita kali pelangi teman-teman. 2 dikali 3 berarti berapa? 6. Kemudian negatif P dikali 3 berarti berapa? Negatif 3P. Nah, ini kan ada negatif sama negatif kan perkalian, berarti jadinya positif ya. Kemudian 2P jika dikalikan 4 berarti berapa? 8P. Nah, berarti sama dengan negatif 9. Nah, selanjutnya ini biar cantik, biar kita ngitungnya juga enak. Berarti kan yang P sama P kita jadikan 1, kemudian yang angka-angkanya ini juga kita jadikan 1. Nah, ini berarti negatif 3P plus 8P sama dengan negatif 9 dikurang 6. Di sini kan tadi kan positif 6 ya. Berarti kalau kita pindah ruas jadinya negatif 6. Nah, sehingga negatif 3P ditambah 8P berarti kan menjadi negatif 5P sama dengan negatif 15. Berarti P itu berapa? P sama dengan negatif 15 dibagi negatif 5. Sehingga P yaitu 3. Nah, jadi tadi kan yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan kan 2P nih. Nah, berarti P-nya kan udah diketahui 3. 2P berarti sama dengan 2 dikali 3. Berarti nilai dari 2P adalah 6. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Nah, selanjutnya tadi kita udah mengetahui nih perbedaan PLSV kemudian dengan PLDV. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang SPLDV teman-teman. Nah, apa itu SPLDV? SPLDV adalah kumpulan persamaan linear dua variabel yang saling berkaitan. Kalau tadi persamaan linear dua variabel kan hanya ada satu persamaan ya. Nah, berarti kalau SPLDV persamaan linearnya itu ada 2 minimal teman-teman. Nah, kemudian untuk bentuk umumnya yaitu AX plus B sama dengan C dan DX plus EY sama dengan F. AX plus B sama dengan C ini kita bisa tuliskan sebagai persamaan ke-1, dan yang DX plus EY sama dengan F itu bisa kita tuliskan sebagai persamaan kedua. Nah, kalau berdasarkan ini berarti X dan Y sebagai variabel, kemudian A, B, D, dan E nya sebagai koefisien, dan C dan F nya yaitu sebagai konstanta. Nah, kemudian bagaimana contoh soal dari SPLDV? Misalkan ada seperti ini. Ibu membawa 2 lembar uang 20 ribuan. Jika ibu membeli 3 apel dan 4 mangga, ia menerima uang kembalian sebesar 2.000. Namun, jika ia membeli 2 apel dan 6 mangga, uangnya kurang dari 2.000 nih. Tentukan harga satuan apel dan mangga. Nah, gimana ya penyelesaiannya? Oke, tadi diketahui bahwa uang ibu itu kan 2 lembar 20 ribuan. Berarti ada berapa? Ada 40 ribu ya. 2 lembar kan berarti 2 dikali 20 ribu. Nah, selanjutnya kita melakukan permisalan teman-teman.
Jadi kita misalkan X itu sebagai apel dan Y-nya itu yaitu mangga. Nah, ini kan kita udah melakukan permisalan. Selanjutnya langkah yang kedua, kita menuliskan model matematikanya. Tadi diketahui 3 apel dan 4 mangga. Uangnya ibu menerima kembalian sebesar 2.000. Berarti kan uang ibu awal tadi berapa? 40 ya. Nah, kembaliannya 2.000. Berarti kan 40 dikurang 2.000 berarti berapa? 38.000. Kemudian untuk yang 2 apel dan 6 mangga itu kan uang ibu kurang dari 2.000. Berarti kalau uang ibu tadi 40.000 tapi uangnya kurang dari 2.000 berarti harganya harusnya berapa? Nah, berarti ditambahkan ya, harusnya menjadi 42. Nah, kalau udah seperti ini, kita tulis model matematikanya teman-teman. 3 apel dan 4 mangga, berarti kan apel dan mangganya tadi X dan Y ya. Berarti menjadi 3X plus 4Y sama dengan 38. Ini sebagai persamaan pertama. Kemudian yang 2 apel menjadi 2X plus 6Y sama dengan 42.000. Ini menjadi persamaan kedua teman-teman. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita mencari nilai X dan juga Y-nya. Tadi kan udah diketahui nih persamaannya. Berarti kan 3X plus 4Y sama dengan 38.000 dan 2X plus 6Y sama dengan 42.000. Nah, persamaan 2 ini kita ubah ke bentuk eksplisit teman-teman. Kita ubah jadi X sama dengan ya. Berarti kan 2X plus 6Y sama dengan 42. Berarti 2X sama dengan plus 6Y, kita pindah ruaskan jadinya negatif 6Y ditambah 42. Nah, biar X-nya ini koefisiennya jadi 1, berarti kan ini bisa kita bagi 2 teman-teman. Nah, berarti 2X dibagi 2 berapa? X ya, sama dengan min 6Y plus 42.000 dibagi 2. Sehingga menjadi X sama dengan negatif 3Y plus 21.000. Nah, persamaan eksplisit ini kita misalkan jadi persamaan 3 teman-teman. Setelah itu kita substitusikan persamaan 3 ini ke persamaan 1. Sehingga tadi kan ini persamaan yang pertama itu kan 3X plus 4Y sama dengan 38.000. Nah, X-nya ini kita ganti ini teman-teman. Kita ganti negatif 3Y plus 21.000. Berarti menjadi gimana? Menjadi 3 dikali negatif 3Y plus 21.000 ditambah 4Y sama dengan 38.000. Nah, ini kita kali pelangi. 3 dikali negatif 3Y berarti negatif 9Y. Kemudian 3 dikali 21 berarti menjadi 63.000. Ditambah 4Y-nya tetap ya, sama dengan 38.000. Nah, berarti ini kan negatif 9Y ditambah 4Y menjadi negatif 5Y, sama dengan 38.000 dikurang 63. Jadi yang 63 ini kita pindah ruas ke kanan. Nah, berarti Y-nya berapa? Y-nya berarti kan ini 38.000 dikurang 63.000 itu kan negatif 25.000 dibagi negatif 5. Sehingga Y-nya diperoleh yaitu 5.000. Nah, Y-nya udah ketemu nih teman-teman. Nah, sedangkan kita yang dicari apa? X dan juga Y. Berarti kan X-nya belum diketahui nih. Nah, kita cari X-nya dengan cara mensubstitusikan nilai Y ke persamaan 1 atau 2. Nah, kalau di sini aku pilih yang persamaan 1. Berarti Y-nya diganti 5.000 ya. Nah, berarti kan ini 3X plus 4Y sama dengan 38.000 menjadi 3X plus 4 dikali 5.000, Y-nya diganti 5.000 sama dengan 38.000. Berarti 3X plus 20.000 sama dengan 38.000. Nah, berarti 3X-nya sama dengan 38.000 dikurang 20.000. Maka X sama dengan 18.000 per 3. Nah, X ini diperolehlah 6.000. Nah, jadi harga satuan apel adalah 6.000 dan harga satuan mangga adalah 5.000. Nah, berarti X dan Y-nya ini udah ketemu ya teman-teman. Oke, sampai sini bisa dipahami? Kalau bisa kita lanjut.
Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Misalkan ada soal tentukan apakah A sama dengan negatif 1 dan B sama dengan negatif 11 merupakan penyelesaian SPLDV dari persamaan 8A dikurang 3B sama dengan 25 dan 2A plus 5B sama dengan negatif 57. Nah, penyelesaiannya tadi kan dikatakan bahwa penyelesaian persamaan linearnya itu A sama dengan negatif 1 dan B sama dengan negatif 11. Nah, berarti kita mencoba mensubstitusikan penyelesaian ke persamaan tadi, ke persamaan dua-duanya. Sehingga berarti ini A-nya kita ganti negatif 1 dan B-nya kita ganti negatif 11. Berarti kan ini menjadi 8 dikali negatif 1 dikurang 3 dikali negatif 11 sama dengan 25. Berarti kan 8 dikali negatif 1 berapa? Negatif 8 ya, dikurang 3 dikali negatif 11, berarti negatif 33 sama dengan 25. Nah, berarti ini kan negatif 8 dikurang negatif 33, berarti kan jadinya negatif 8 ditambah 33, berarti hasilnya berapa? 25. Nah, berarti kan ini 25 sama dengan 25, berarti udah cocok ya. Nah, berarti dari sini ini bisa kita katakan benar, teman-teman. Kemudian untuk yang 2A plus 5B juga sama. Jadi A-nya kita ganti negatif 1 dan B-nya kita ganti negatif 11. Sehingga menjadi negatif 2 ditambah negatif 55 sama dengan negatif 57. Nah, berarti negatif 57 sama dengan negatif 57. Nah, berarti kan udah sama nih, teman-teman. Berarti ini juga benar. Nah, jadi A sama dengan negatif 1 dan B sama dengan negatif 11 merupakan penyelesaian SPLDV dari 8A dikurang 3B sama dengan 25 dan 2A ditambah 5B sama dengan negatif 57. Nah, begitu teman-teman, bisa dipahami ya. Oke, sekian pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat. And yeah, see you in the next on video. Bye-bye.